Assalamualaikum sahabat semua, bertemu lagi di channel YouTube bersama saya Dadang Sukandi, channel yang membahas seputar pendidikan. Sahabat yang baru bergabung, silakan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Masih seputar sekolah penggerak, pada video ini disajikan tentang asesmen diagnostik. Asesmen atau disebut dengan tes merupakan sesuatu yang tidak asing lagi, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering didengar bahkan dilaksanakan. Agar tidak gagal paham, tonton video ini sampai habis. Secara umum, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua jenis, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kita awali dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut: kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dalam melaksanakan asesmen non-kognitif, ada 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan: 1. Menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian disiapkan pertanyaan panduan seperti: apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? 2. Membuat daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa dan siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Contoh kegiatan pelaksanaan asesmen non-kognitif, yaitu dengan meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya, seperti bercerita, menulis, dan menggambar. Kemudian, contoh tindak lanjut. 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. 2. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Berikutnya, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala, yaitu pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, serta waktu lain. Perlu diingat bahwa guru melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Adapun tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif yaitu persiapan, pelaksanaan, serta diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan: 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Contohnya, jika siswa kelas 7, maka pertanyaan yang dibuat yaitu 2 pertanyaan untuk kelas 7, 6 pertanyaan untuk kelas 6 SD, dan 2 pertanyaan untuk kelas 5 SD. Berikutnya, contoh kegiatan tindak lanjut. 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen dengan cara membuat penilaian dengan kategori paham utuh,
paham sebagian dan tidak paham. Kemudian, hitung rata-rata kelas. 2. Membagi siswa menjadi 3 kelompok. Pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan fasenya. Misalnya, fase SMP atau fase D kelas 7. Kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Artinya, jika siswa berada di bawah rata-rata, selain diberikan pembelajaran sesuai dengan fasenya, siswa tersebut akan diberikan pendampingan. Ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. 3. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. 4. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, yaitu dengan bentuk dan strategi yang variatif, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, maka guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua siswa di kelas. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting bagi siswa sebelum mengikuti pembelajaran, sehingga akan diketahui kemampuan dasar siswa dalam sebuah mata pelajaran. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni non-kognitif dan kognitif. Asesmen non-kognitif untuk mengetahui tentang sikap, perasaan, dan kesiapan siswa dalam belajar, sedangkan asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi pelajaran tertentu. Hasil asesmen dapat dijadikan patokan oleh guru dalam menyiapkan perencanaan dan melaksanakan pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan kemampuan awal siswa, baik pada kemampuan rata-rata kelas, kemampuan di bawah rata-rata, dan kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like jika suka pada video ini, dan tentunya bunyikan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru tentang pendidikan dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.